Semalam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami kembali memuji nama Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan panjang umur. Ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ajari hamba-Mu ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ini. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rajana tumimbul si gonggomi hami jalo mapujian nami denggani basamdo pangoluhon hami atik pemardosa hami saya poi pargogoy hami mangendehon sangat mi o Tuhan. Salam saudaraku, yang menjadi renungan kita malam ini adalah kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yang menjadi pokok renungan kita malam ini adalah hati yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, reformasi adalah semboyan yang sering kita dengar pada saat bangsa dan negara kita menghadapi krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan kemelut dan persoalan bangsa yang telah berpaling dari kebenaran hukum. Jadi, kalau reformasi disuarakan, itu mengandung arti untuk kembali ke bentuk yang semula atau kebenaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya ketika Martin Luther memimpin gerakan reformasi yang menuntut untuk kembali ke Alkitab dengan ajaran yang sebenarnya, yaitu keselamatan manusia hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena dengan perbuatan baik. Demikian juga Allah melakukan suatu reformasi untuk mengembalikan setiap umatnya kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu memperbaharui hati umatnya menjadi manusia yang baru.
Saudaraku seiman, hati adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia siapapun itu. Dan kita juga menghubungkan hati dengan tingkah laku atau sifat seseorang. Contohnya, kita sering mengatakan, dasar tidak punya hati, teganya menipu saudaranya sendiri. Demikian juga kita sebagai umat yang percaya, kita masih suka memberontak kepada Tuhan. Dan seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita yang tidak berkenan atau hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Karakter inilah yang harus kita rubah. Kalau dulu kita masih suka melawan Tuhan, tetapi marilah kita mau merubah karakter kita untuk memuliakan Tuhan. Jika kita mau merubah karakter sesuai dengan ajaran Alkitab, yakin dan percayalah, Tuhan akan mengganti hati kita yang dulu tidak mau, yang dulu tidak taat, menjadi taat asal kita mau diubahkan. Tuhan akan mengubah kehidupan kita asal kita mau datang kepadanya. Mari kita lihat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan ayat yang terakhir, ayat 28 dikatakan demikian. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudaraku yang terkasih, dengan jelas dalam firman ini meminta kita dan dikatakan untuk kita sebagai umatnya, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan dan serta memohon untuk memperbaharui hati kita yang masih ada mempunyai hati yang keras, hati yang penuh syirik, untuk menjadi hati yang penuh kasih dan damai. Itulah pokok renungan ini. Memohon, meminta kita agar kita merubah hati kita dari yang keras, suka ngatain orang, syirik, untuk diubah, untuk mempunyai hati yang penuh kasih dan damai. Sehingga Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Juga membuat kita berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Marilah hati kita
untuk diubahkan Tuhan, yang dengan harus kita lakukan dalam kehidupan ini setelah kita diubahkan untuk selalu menjaga hati kita. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk itu, marilah kita mau jaga hati kita masing-masing, dan kita mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Sekali lagi, marilah kita mau menjaga hati kita masing-masing, dan kita mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nasana tumanda Tuhan Yesus Kristus sai endehon magoarna nasana porsea saringgas patulus nasi nakap ni Tuhata sai toktong ingoton toktong pujiota sogot debatata. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami selalu umat-Mu untuk menjaga hati kami hidup dalam damai dengan penuh ketaatan dan penuh dengan kasih. Ya Tuhan, kami yakin dengan firman-Mu ini, hidup kami telah diperbaharui. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat. Kami mohon Tuhanlah yang menjagai kami, bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.